Oke, Mas Ben. Nah, ini waru India ya. Waru India. Ini udah berapa lama di ground, Mas Ben? Ini 7 bulan, Mas. 7 bulan. Ya, sekarang 7 bulan. Udah pernah ini udah di press ya? Iya, Mas. Ini saya potong sebulan yang lalu, Mas. Oh, sebulan yang lalu. Iya, saya potong sebulan yang lalu. Nah, ini beberapa bulan yang lalu kita pernah bikin video dengan pohon yang sama ya, Mas Ben? Iya, Mas. Tapi waktu itu dia masih kecil, Mas. Oh, gitu. Ya, pas diambil video Mas Is, ini pohon waktu itu kalau nggak salah usia baru 2 bulan, Baru Mas. 2 bulan ya. Kita bahas tentang akar itu ya. Akar Landai. landai atau lurus, miring itu loh, Mas. Nah, teman-teman yang belum nonton nanti saya kasih linknya di akhir video ini. Iya. Oke, Mas Ben, ini tahapannya udah sampai mana ini? Ini tahapannya sekarang bangun bodi baru Heeh. sama Untuk mau terusannya itu ya? ya terusannya ini sama mau ngepres cabang kedua karena kedua. menurut saya ini udah cukup. Udah cukup. Sama milih tunas yang buat perpecahan cabang pertama. Oke, anak Iya. cabangnya ya untuk Iya. cabang pertama ya. Ini kemarin habis saya potong tunasnya kan banyak banget. Oke. Ya ini nanti kita mau seleksi cabang-cabang yang mau dipakai, Mas. Oke. Iya. Nah, ini di pressnya kapan ini, Mas Ben? Terakhir di press yang itu terus muncul tunas baru ini? Sebulan, Mas. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Oke. Nah, ini kan biasanya setelah di press seperti ini kan muncul banyak tunas baru, Mas. Iya. Contohnya yang seperti waru yang ini. Nah, itu tipsnya gimana, Mas Ben, untuk memilih yang Dipakai atau yang dipakai mau atau yang dibuang dibuang gitu itu ya. gimana? Ya kalau saya prinsipnya yang penting Mas. Tunas itu jangan sampai nutupin gerak dasar buat pohonnya, Mas. Oke. Iya. Ini contohnya nanti bisa di zoom. Ini kan saya potong ini. Tunasnya jadi ada 1 2 3 4. Iya. Ini juga cabang pertama saya potong tunasnya banyak banget, Mas, hampir 5 ini. Oh ya 5 ini. Nah ini saya potong ini, Mas. Ini enggak saya pakai. Ini enggak saya pakai. Oke. Yang saya pakai mungkin ini, Mas. Sisain satu. aja. Kenapa ini saya buang, Mas? Mm-mm. Kalau misal ini besok besar kan tabrakan sama tunas-tunas yang lain. Oh, begitu. Ya. Terus yang ini saya buang. Ini saya buang. Nah, ini ada 2 pilihan, Mas. Mm-mm. Mau pakai yang ini apa yang ini. Kalau saya lebih milih pakai yang kecil aja. Mm-mm. Meskipun ini sebenarnya lebih Lebih subur ya ya? lebih subur. Tapi nanti titik tumbuhnya nggak pas ya, Mas, ini. Oke. Jadi kita harus apa ya, berkorban, Mas, ngulang yang kecil aja, yang penting titik tumbuhnya itu enak, Mas. Pas ya. Ya, jadi simulasinya itu besok ini di sini, Mas. Oke. Ya, pecahnya di sini, Mas. Oke, yang dipotong tadi kan agak mengarah ke atas posisinya Mas. juga, Mas. Kesannya kalau nanti Kalau kita tekuk kayak maksa, Mas, kesannya. Kurang luas, Mas. Jadi kita pakai titik tunas yang paling enak aja, Paling Mas. enak, oke. Iya. Nah, berarti ini disisakan 2 untuk anak Iya. anak cabangnya ya, Iya. cabang pertama. Saya biasanya gitu, Mas. Saya cabang pertama saya press, saya cari titik tunas yang 2. 2 ya, oke. 2. Nanti habis itu kita press lagi, mecah lagi gitu, Mas, tahapannya. Nah, yang ini juga udah saatnya kita press, Mas. Yang cabang kedua ini. Oke, ukurannya udah proporsional ya. Mas, udah cukup. Kita potong aja. Kebetulan udah ada tunas 1 juga ya. Iya, Mas. Ini pun kita masih seleksi juga, Mas. Oke. Ini Nah, tumbuhnya di pangkal. iya betul. Ini belum saya press, tunasnya udah banyak. Iya. Ini besok habis saya press pasti banyak banget, Mas. Iya. Kita masih milih lagi, Mas. Oke. Ini disisakan 2. Iya, Mas. Kalau saya itu kadang Mas, misal ada 2 cabang, yang satu kok posisinya nggak begitu enak, nggak begitu pas. Tapi karena adanya cuman itu, yaitu kita harus bisa memanfaatkan cabang itu untuk ngisi ruang kosong. Oh, gitu. Jadi jangan buru-buru dibuang, sebisa mungkin kita manfaatkan. Kalau bahasa saya colong ke itu loh, Mas. Tak taruh biar enak Untuk itu ngisi gimana ya? buat ngisi. Iya,
Atau kalau mau lebih enak lagi, yang kosong kita tempel, kita okulasi aja mas. Gitu mas. Tempel. Iya. Oke, untuk terusannya itu gimana Mas Ben? Oke, terus ini rencana kan pohonnya tegak lurus saja mas Iya. ini. Jadi ini besok topnya kemungkinan saya potong sini mas. Saya mau bikin cebol mas, bikin Oke, bugel. bugel. Iya, jadi ini saya agak tarik ke belakang, saya naikkan. Nah, yang ini bisa saya untuk ngisi sini mas. Oke. Ini ngisi sini. Yang depan ini belum tahu akan saya pakai apa enggak. Oke, Besok kita nunggu Dibiarin kelanjutannya. dulu ya. Iya, bisa. Nah, untuk yang itu ada cabang ke belakang itu Ini backnya. mau saya potong mas. Oh, mau Ini dipotong juga juga. udah cukup mas. Cukup. Karena di belakang itu anggap aja cuman untuk ngisi dimensi belakang mas. Oke. Ya, nah ini udah cukup mas. Sisain 2 tunas ya. Iya, saya pakai 2 aja mas. Nah, pakai 2 ini. Oke Mas Ben, itu tadi untuk pemilihan calon anak cabang seperti itu ya. Kemudian, nah ini biasanya kan terubusan atau tunas baru seperti ini kan sering karena terlalu subur, misalnya tunasnya atau ruasnya itu sering panjang, ya. Panjang. Nah itu gimana? Ada tips nggak Mas Ben untuk apa namanya? Biar ruas itu rapat. Rapet ya. Kalau saya mas, ketika ada tumbuh tunas masih pendek, Mhm. contohnya ini misalnya, ini masih pendek. Mhm. Ketika kita lihat tunas yang baru muncul itu kok ruasnya agak panjang, atau nggak usah nunggu ruasnya panjang, kita potong, kita gundulin aja mas Daunnya. daunnya. Oke. Nah, itu kan secara nggak langsung bikin si cabang tunasnya ini jadi macet. Oke. Nah itu nanti ruasnya dia pendek-pendek mas. Oke, berarti yang di pruning daunnya ya. Daunnya aja Walaupun tunasnya masih pendek ya. masih pendek, mas. Iya. Terutama yang dekat pangkal mungkin ya Mas. Betul mas. Kalau nanti kita nggak potong itu dia subur pasti ruasnya panjang-panjang mas. Oke. Iya. Kalau saya solusinya mungkin kayak gitu mas. Oke. Nah, misalnya udah terlanjur Mas Ben. Kalau Iya. biasanya Mas Ben mungkin ini contohnya ini kan termasuk panjang ruasnya. Yang Mungkin mana? yang Ini? cabang pertama. Cabang pertama ini, oh ini. Nah, oke. Nah, ini kan termasuk terlanjur. Betul. Ya Ini kan? saya telat kontrolnya. Iya bener. Jadi ruasnya panjang. Nah, biasanya solusinya gimana Mas Ben? Nah kalau saya tetap ini akan saya los dulu. Mhm. Ini nunggu besar paling Proporsional. proporsi sama ini, baru saya press, saya pakai yang ini aja mas. Oh, langsung ambil ruas yang paling pendek. Pendek, mas. Sebenarnya itu nanti hasilnya lebih bagus mas. bagus. Ada tahapan pengecilan toh mas malan. Berarti nggak usah takut ya Mas Ben. Misalnya Oh, kebablasan ya memang akhirnya ada pengulangan ya. Iya, kalau saya tuh sebenarnya suka mas ada pengulangan itu, karena secara nggak langsung hasilnya itu lebih mateng mas. Oke, pengulangan itu kan jadi makan waktu lagi Mas. Betul, Ben. iya. Karena kalau pengulangan itu resikonya kan istilahnya konsekuensinya kita makan waktu, tapi hasilnya sebenarnya lebih maksimal. Daripada nerusin yang kurang Benar. bagus itu Ya ya. benar mas. Misalnya Daripada ruasnya nerusin panjang kan kurang bagus. Iya mas. Jadi dia silindris ya mas. Jadi nggak ada mending tahapan. ngulang aja ya. Iya. Tapi itu kembali ke petaninya mas. Kalau mau jual cepet cantik pohonnya ya langsung aja. Tapi kalau pengen lebih mateng ya ayo kita konsekuensinya ngulangin lagi gitu mas. Itu pilihan. Pilih ruas yang pendek, Iya. kemudian di tunas barunya dilanjutkan ya. Iya mas. Gitu. Ya, karena saya yakin teman-teman banyak mengalami yang terlanjur terlalu subur, terus ruasnya jadi panjang gitu. Ya. Ya kalau pohonnya subur itu memang konsekuensinya nanti ruasnya panjang-panjang. Apalagi di ground misalnya. Apalagi di ground. Jadi memang kalau kita ngeground itu kita harus intensif ngontrol mas. Kontrolnya ya. Iya gitu mas. Atau mungkin ketika mulai percabangan atau perantingan dikerjakan di pot mungkin. Wah itu bagus lagi sebenarnya mas. Cuman ya konsekuensinya
waktunya aja Mas. gitu. Ya. Oke Mas Ben, terima kasih untuk sharing-sharingnya tentang Sama-sama. pemilihan cabang dan tunas baru. Semoga bermanfaat nanti buat teman-teman penonton belajar bonsai. Ini bareng juga sama Mas Azid dari Anatomi Bonsai. Nanti bisa disimak di sana juga videonya. Oke, terima kasih banyak Mas Ben. Iya, sama-sama. Ini kan di ground-groundan masih banyak stok ini. Iya, Kalau alhamdulillah. teman-teman minat atau tertarik dengan bonsai, bahan bonsainya, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas. Ada Mas, nomornya 08 999 666 014. Oke. Nah, untuk Instagram, Facebooknya apa? Instagramnya Mas Ben Bonsai, kalau Facebooknya Mas Ben gitu. Oke, Mas. silakan di follow, di add, Ya, jadi friend. Terima kasih banyak Mas Ben. Sama-sama Mas. Ya.